Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurjanah, NIM 20112611. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab bertakziah. Baiklah teman-teman, apa sih itu takziah? Takziah berasal dari kata azza yu'izu takziyatan, yang artinya menghibur atau menyabarkan. Sedangkan menurut istilah, artinya mengajak bersabar, mendorong kesabaran dengan pembalasan pahala, melarang dari dosa yang disebabkan oleh susah berkelebihan, meminta keampunan bagi si mayit, dan berdoa kepada yang tertimpa musibah. Semoga musibah itu diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang hukum takziah. Bagaimana sih hukum takziah itu? Hukum takziah adalah sunnah dan terlebih takziah kepada kerabat dekat. Dan orang akan bertambah berduka jika tidak ditakziahkan. Takziah disunahkan baik sesudah maupun sebelum penguburan. Waktunya sejak mayit meninggal setelah 3 hari penguburan. Setelah lebih dari 3 hari, maka hukum takziah dimakruhkan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas adab bertakziah. Ada 7 poin adab ketika bertakziah. Yang pertama, menampakkan kesedihan dan tidak banyak bercakap-cakap. Yang kedua, menghibur keluarga almarhum. Yang ketiga, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Yang keempat, mendoakan si mayit. Yang kelima, menjaga tata krama kita ketika saat menghadiri takziah. Yang keenam, membacakan surat Yasin untuk si mayit. Dan yang terakhir, kita ikut meringankan beban keluarga yang sedang berduka. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan secara singkat tentang adab bertakziah. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan tentang adab bertakziah. Pertanyaan pertama, bolehkah kita melakukan takziah lebih dari 3 hari? Sebelumnya kita ketahui bahwa takziah adalah hukumnya sunnah. Waktunya sejak si mayit meninggal dunia sampai 3 hari setelah penguburan. Lalu bagaimana jika kita melakukan takziah lebih dari 3 hari? Di sini saya mengutip dari 3 pendapat imam. Yang pertama, menurut Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa maksud 3 hari di sini adalah bersifat tidak pasti, artinya tidak mutlak atau hanya bersifat kurang lebih. Yang kedua, menurut Imam Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa memakruhkan takziah lebih dari 3 hari setelah penguburan. Yang ketiga, menurut pendapat Abu Al-Abbas Ibnu Al-Qas mengatakan kita boleh melakukan takziah lebih dari 3 hari, bahkan kita boleh melakukan takziah pada hari-hari berikutnya. Dari ketiga pendapat tadi, Imam An-Nawawi mengambil jalan tengah atau mengambil kesimpulan. Pendapat yang dipilih tentang takziah adalah takziah tidak dilakukan setelah 3 hari penguburan, kecuali di dalam 2 keadaan. 2 keadaan yang dimaksud ialah jika orang yang ditakziahi atau orang yang terkena musibah tidak ada ketika melakukan penguburan, maka disepakati dibolehkan untuk meminta bertakziah lagi. Karena mungkin saat melakukan penguburan, keluarga si mayit sedang sibuk mengurus si mayit atau sedang berduka yang sangat dalam. Artinya, jika ia melihat mereka sedang berduka yang sangat dalam, maka takziah lebih didahulukan demi menenangkan mereka. Pertanyaan yang kedua, bolehkah wanita yang haid atau tidak suci ikut melakukan takziah? Di sini saya mengutip jawaban dari Buya Yahya yang mengatakan bahwa wanita haid boleh ikut melakukan takziah, bahkan boleh ikut menggiring jenazah sampai ke kuburan dalam keadaan yang terhormat. Maksud terhormat di sini ialah saat melakukan takziah atau ikut menggiring jenazah ke kuburan, wanita diharuskan menahan diri untuk tidak menjerit-jerit atau histeris, dan juga wanita ketika ikut sampai ke penguburan ikut menggiring jenazah tersebut diharuskan untuk tidak ikut berdesak-desakan. Pertanyaan ketiga, sebutkan hadis yang berkaitan tentang takziah. Di sini ada hadis yang berkaitan tentang takziah, yaitu hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW bersabda yang berbunyi man azza musaban falahu mislu ajrihi. Artinya, barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut. Pertanyaan keempat yaitu, apakah banyak berbicara termasuk melanggar adab bertakziah? Menurut Imam Al-Ghazali tentang adab bertakziah, salah satunya yaitu banyak bicara. Jadi menurut saya banyak bicara sudah melanggar adab bertakziah, karena
saat kita melakukan takziah, kita diharuskan untuk banyak-banyak berzikir dan mendoakan si mayit atas pengampunannya. Kalaupun kita ingin berbicara, kita hanya berbicara hal-hal yang seperlunya saja ataupun hal-hal yang penting saja yang berkaitan mungkin untuk menenangkan keluarga si mayit. Kalau itu boleh-boleh saja. Pertanyaan kelima, bagaimana cara menyikapi orang-orang yang memandang takziah sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kemusyrikan? Yang pertama, beritahu kepada orang tersebut bahwa ini merupakan kewajiban seorang muslim dalam bertetangga. Yang kedua, sampaikan kepada orang tersebut bahwa melakukan takziah merupakan cerminan dari hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, sampaikan kepada orang tersebut bahwa takziah merupakan tolong-menolong dalam hal bermasyarakat. Jika orang tersebut tetap kekeh mengatakan bahwa takziah dapat melakukan atau dapat menimbulkan kemusyrikan di dalam masyarakat, maka kita hanya cukup diam saja. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara-cara melakukan takziah? Yang pertama, kita bisa menghibur keluarga yang sedang berduka dengan memberikan kata-kata nasihat. Yang kedua, saat melakukan takziah, kita diharuskan untuk bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, harus mengikuti penyelenggaraan masalah. Dan yang keempat, kita bisa melakukan takziah kepada siapa saja yang sedang terkena musibah. Dan yang terakhir, yang kelima, disunahkan untuk kita membantu keluarga yang sedang berduka, seperti membantu membuatkan makanan untuk keluarga si mayit. Pertanyaan yang ketujuh, apakah tersenyum saat melakukan takziah masih termasuk ke dalam adab bertakziah? Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, tidak mengumbar senyum saat melakukan takziah karena dapat menimbulkan rasa ketidaksukaan. Di mana poin ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu tentang banyak bicara saat melakukan takziah. Meskipun dalam keadaan normal, tersenyum dianggap sebagai sedekah, tetapi dalam konteks bertakziah, muazziyin dan muazziyat seharusnya bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Tetapi kalau tersenyum dalam batas hal yang wajar saja masih bisa ditolerir. Intinya adalah senyum yang memiliki makna kegembiraan yang ditujukan untuk keluarga yang sedang berduka, maka itu tidak diperbolehkan. Pertanyaan yang ke-8, apa hukum melakukan takziah kepada orang yang non-muslim? Melakukan takziah kepada orang yang non-muslim boleh-boleh saja, karena Islam tidak melarang umatnya untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Seperti Allah berfirman, yang artinya Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Walaupun ada sebagian para ulama yang berselisih paham tentang kita bertakziah kepada orang yang non-muslim. Ada sebagian ulama yang memutlakkan dibolehkan untuk melakukan takziah kepada non-muslim, dan ada juga sebagian ulama yang mengharamkan kita bertakziah kepada yang non-muslim. Jadi di sini mungkin tergantung dari cara kita sendiri bertakziah kepada yang non-muslim, bagaimana kita untuk tidak melanggar adab-adab bertakziah kepada orang yang non-muslim tersebut. Pertanyaan yang ke-9, mengapa kita sebagai umat Islam disunahkan untuk melakukan takziah? Yang pertama, untuk mempererat tali silaturahmi kita antar tetangga kita. Yang kedua, di mana kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk saling tolong-menolong terhadap tetangga kita. Apalagi tetangga kita yang sedang tertimpa musibah. Kita disunahkan untuk meringankan beban keluarga tersebut. Mungkin seperti bertakziah tadi, kita disunahkan untuk membantu membuatkan makanan. Yang ketiga, di mana takziah bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka karena telah ditinggalkan oleh si mayit. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-10, apa saja hal-hal yang dilarang saat melakukan takziah? Yang pertama, jangan berkumpul di tempat khusus saat melakukan takziah. Dan yang kedua, jangan membuat makanan pada hari-hari takziah dari keluarga yang sedang tertimpa musibah, karena akan memberatkan keluarga yang sedang tertimpa musibah tersebut. Yang ketiga, jangan melakukan takziah secara berulang, karena pada dasarnya takziah hanya dilakukan satu kali. Kalaupun ingin mengulang, maka harus dalam keadaan yang maslahat untuk mengingatkan keluarga tersebut, maka diperbolehkan saja. Mungkin hanya itu saja pertanyaan dari teman-teman yang dapat saya jawab.
Apabila jawaban yang saya berikan kurang tepat atau kurang puas, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.